Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan IP versi 6 dan implementasinya. Dengan anggota, saya Anissa Pramesti dengan NIM C2C022097, Anisha Maharani dengan NIM C2C022078, kemudian Febri Sofiani dengan NIM C2C022083. Yang pertama ada pengenalan IP versi 6. IP versi 6 yaitu protokol internet versi baru yang didesain sebagai pengganti dari Internet Protokol versi 4 atau IPv4. Jenis pengalamatan jaringan ini merupakan bagian dari protokol TCP/IP yang memakai Internet Protokol versi 6. Alamat tersebut memiliki panjang 128 bit dan secara teoritis mampu memberikan alamat hingga 2128 atau 3,4 dikali 1038 perangkat komputer di seluruh dunia. Tujuan utama diciptakan IP versi 6 ini karena keterbatasan ruang alamat IP versi 4 yang hanya terdiri dari 32 bit. IP versi 6 dituliskan dalam bentuk 128 bit bilangan biner, kemudian disederhanakan dengan penulisannya menggunakan bilangan heksadesimal. Contohnya seperti pada gambar, itu adalah contoh alamat IP versi 6. Kemudian perbedaannya di antara IP versi 4 dengan IP versi 6 sendiri, IP versi 4 itu pengalamatannya hanya 32 bit, sedangkan IP versi 6 pengalamatannya 128 bit. Kemudian dukungan terhadap IP second bersifat pilihan, sedangkan IP versi 6 itu secara default mendukung IPsec. Kemudian header tidak mengidentifikasi QoS oleh router, sedangkan IP versi 6 terdapat flow label field pada header sehingga router dapat mengidentifikasi QoS. Kemudian mendukung sampai 576 byte ukuran paket, sedangkan IP versi 6 itu mendukung sampai 1260 byte ukuran paket. IP versi 4 header mengandung checksum dan option, sedangkan IP versi 6 header tidak mengandung checksum dan options, dipindahkan ke header ekstensi. Selanjutnya ada keunggulan IPv6. IPv6 fungsi untuk men-setting secara otomatis disediakan secara standar dan merupakan defaultnya. Pada setting otomatis ini terdapat dua cara tergantung dari penggunaan address, yaitu yang pertama setting otomatis stateful, cara pengelolaan secara ketat dalam hal range IP address yang diberikan pada host dengan menyediakan server untuk pengelolaan keadaan IP address. Yang kedua, setting otomatis stateless. Pada cara ini tidak perlu menyediakan server untuk pengelolaan dan pembagian IP address, hanya men-setting router saja di mana host yang telah tersambung jaringan dari router yang ada pada jaringan tersebut memperoleh traffic dari address dari jaringan tersebut. Fitur IPv6. Yang pertama, large address space. IPv6 menggunakan 4 kali lebih banyak bit dibanding IPv4 untuk pengalamannya. Yang kedua, no need for NAT atau PAT. Setiap sistem memiliki alamat IPv6 yang unik dan dapat melalui internet tanpa menggunakan NAT. Yang ketiga, IPsec lebih aman daripada IPv4. Yang keempat, header improvement. Header IPv6 telah disederhanakan dengan memindahkan semua informasi yang tidak perlu. Yang kelima, no broadcast. IPv6 tidak mendukung broadcast tapi menggunakan multicast untuk berkomunikasi dengan beberapa host. Yang keenam ada ICANN, memberikan address dengan beberapa strategi berdasarkan region, misalnya benua, kemudian ISP sampai customer. Yang ketujuh, efficient route summarization, lebih efisien dibanding dengan IPv4 karena sudah di-subdivide oleh region. Yang kedelapan ada built-in quality of service, sudah natif sehingga lebih mudah untuk memberikan garansi transfer data. Yang kesembilan, stateless and stateful address configuration, untuk addressing bisa dari DHCP atau host sendiri menggunakan MAC address. Selanjutnya, pada saat ini kita membahas struktur alamat IPv6. IPv6 adalah versi terbaru dari alamat IP yang digunakan untuk identifikasi perangkat di jaringan internet. Berbeda dari IPv4 yang panjangnya 32 bit, IPv6 memiliki panjang alamat 128 bit. Alamat ini dibagi menjadi 8 blok dan setiap blok berisi 16 bit. Artinya satu alamat IPv6 ditulis dalam bentuk 8 kelompok angka yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Seperti contoh di bawah ini. Setiap blok dipresentasikan dalam 4 digit, angka berbasis heksadesimal yaitu angka dan huruf dari 0 hingga F
Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi IPv6. Dalam sistem alamat IPv6 terdapat 3 jenis utama alamat yang digunakan untuk proses komunikasi jaringan. Yang pertama adalah unicast. Unicast berarti komunikasi one-to-one, yaitu dari satu pengirim menuju satu penerima secara langsung. Jenis alamat ini paling umum digunakan untuk komunikasi standar pada perangkat jaringan. Jenis yang kedua adalah multicast. Multicast merupakan komunikasi one-to-many, di mana satu sumber dapat mengirimkan data ke banyak perangkat yang tergabung dalam satu kelompok multicast. Hal ini membuat proses pengiriman data menjadi lebih efisien. Yang ketiga adalah anycast. Anycast digunakan untuk komunikasi one-to-nearest, yaitu dari satu pengirim menuju perangkat terdekat berdasarkan lokasi jaringan. Jenis alamat ini banyak digunakan pada layanan seperti DNS atau CDN untuk mempercepat respon dari server terdekat. Pada bagian di samping kita dapat melihat contoh jenis-jenis alamat pada masing-masing kategori, seperti logback, link lokal, global, dan alamat-alamat lainnya. Selanjutnya yaitu tentang alamat jaringan IPv6. Dalam IPv6, bit-bit pada bagian awal alamat digunakan sebagai penanda jenis jaringan yang disebut sebagai format prefix atau prefix. Berbeda dengan IPv4 yang menggunakan subnet max, IPv6 tidak mengenal subnet max. Yang digunakan hanyalah prefix yang menentukan blok jaringan atau subnet tertentu. Lalu, apa itu prefix? Prefix adalah bagian awal dari alamat IP yang nilainya tetap dan digunakan sebagai identitas jaringan atau rute. Format penulisannya adalah alamat slash panjang prefix, misalnya slash 48 atau slash 64. Pada slide selanjutnya yaitu contoh penggunaan prefix pada alamat IPv6. Dalam contoh ini, 64 bit pertama merupakan prefix yang menunjukkan identitas jaringan, sementara 64 bit sisanya merupakan interface ID, yaitu identitas perangkat atau antarmuka pada jaringan tersebut. Prefix slash 64 merupakan prefix yang paling umum digunakan pada jaringan IPv6 karena memberikan pembagian alamat yang ideal antara jaringan dan perangkat. Demikian penjelasan mengenai IPv6. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana IPv6 bekerja dalam mengatur alamat dan komunikasi jaringan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.